Pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita setiap detiknya? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah dunia yang super kecil tapi luar biasa penting, yaitu dunia enzim dan metabolisme. Ini adalah mesin-mesin kehidupan di dalam sel kita yang jadi bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali belajar bareng kalian semua di DNA Edukasi. Yuk kita mulai petualangan ilmu kita hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam memahaminya. Coba deh, bayangin sejenak, setiap satu sel di tubuh kita itu ibarat sebuah kota metropolis yang super sibuk. Beneran loh, ada pabrik, ada pembangkit listrik, ada jalan tol buat transportasi, tim konstruksi. Semuanya kerja non-stop, 24 jam sehari. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah sistem mahakarya yang dirancang dengan begitu sempurna. Nah, biar kita nggak tersesat di kota metropolis ini, kita akan jelajahi bagian-bagian utamanya. Kita mulai dari kenalan sama para pekerja ahlinya, yaitu enzim. Terus, kita lihat pusat kesibukannya, yang disebut metabolisme. Setelah itu, kita akan intip gimana cara mereka memanen energi lewat katabolisme, dan gimana mereka membangun segalanya lewat anabolisme. Siap? Mari kita mulai tur kita. Oke, pemberhentian pertama kita. Para pekerja ahli alias enzim. Anggap aja mereka ini para mandor super efisien dan para pekerja spesialis yang memastikan semua proyek di dalam sel itu berjalan kilat dan akurat. Tanpa mereka, kota seluler kita bisa-bisa macet total. Jadi, apa sih enzim itu? Gampangnya gini, enzim itu protein yang tugasnya jadi katalis. Kata kuncinya di sini adalah mempercepat. Enzim ini bikin reaksi kimia yang harusnya butuh waktu berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun jadi selesai dalam sekejap mata. Dan yang paling keren, setelah selesai bekerja, enzimnya itu sendiri nggak ikut berubah atau habis terpakai, siap buat tugas berikutnya. Nah, para pekerja ini punya sifat-sifat yang unik banget. Pertama, mereka itu sangat spesifik. Satu enzim cuma mau ngerjain satu jenis pekerjaan. Persis kayak kunci yang cuma bisa buka satu gembok. Kedua, mereka itu hemat energi banget, bisa dipakai berulang-ulang. Terus, cara mereka mempercepat reaksi itu bukan dengan nambahin tenaga, tapi justru dengan menurunkan energi aktivasi. Ibaratnya, jalan nanjak yang curam mereka ubah jadi lebih landai, jadi lebih gampang dilewati. Dan terakhir, performa kerja mereka itu sangat bergantung sama kondisi lingkungan, kayak suhu dan tingkat keasaman atau pH. Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak. Betapa detail, betapa presisi, dan betapa efisiennya Allah menciptakan para pekerja super kecil ini. Masing-masing tahu persis tugasnya apa, bekerja tanpa henti, dan menjaga seluruh sistem kehidupan kita berjalan dengan harmonis. Oke, kuis singkat buat menguji ingatan kita. Dari pilihan yang ada, pernyataan mana nih yang nggak tepat tentang enzim? Jawabannya adalah yang C. Ingat ya, peran utama enzim itu bukan menyediakan energi aktivasi. Justru sebaliknya, ia menurunkan energi aktivasi, biar reaksinya jadi lebih mudah dan cepat terjadi. Poin yang penting banget untuk diingat nih. Oke, kita udah kenalan sama para pekerjanya. Sekarang, yuk kita lihat pabrik raksasa tempat mereka semua bekerja. Inilah yang kita sebut sebagai metabolisme, yaitu keseluruhan denyut kehidupan kimiawi yang terjadi di dalam sel kita. Jadi, gampangnya, metabolisme itu adalah istilah umum untuk semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Mulai dari mengubah nasi yang kita makan jadi tenaga, sampai memperbaiki sel kulit yang luka, semuanya itu bagian dari metabolisme. Nah, proses ini punya dua jalur utama yang kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini dia dua jalur itu. Di satu sisi, ada katabolisme. Tugasnya adalah membongkar molekul-molekul besar jadi kecil, dan dalam prosesnya, ia menghasilkan energi. Karena dia melepas energi, reaksinya disebut eksergonik. Ekser itu artinya keluar. Di sisi lain, ada anabolisme. Tugasnya justru kebalikannya, yaitu membangun molekul-molekul kompleks, dan untuk melakukan itu, ia butuh pasokan energi. Reaksi ini disebut endergonik. Ender itu artinya ke dalam. Jadi yang satu melepas energi keluar, yang satu lagi menyerap energi ke dalam. Sekarang coba tebak, kalau kita ngomongin proses yang membongkar molekul untuk menghasilkan energi, itu namanya apa? Yap, betul sekali, katabolisme. Biar gampang ingatnya, kata itu kan bisa kita kaitkan dengan memotong atau membongkar. Gampang kan? Yuk, sekarang kita dalami jalur yang pertama, katabolisme. Anggap aja ini proses yang terjadi di pembangkit listrik kota seluler kita. Disinilah bahan bakar, kayak gula dari makanan, dibongkar habis-habisan untuk menghasilkan listrik atau tenaga bagi seluruh aktivitas kota.
Jadi secara definisi, katabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang memecah molekul kompleks, misalnya glukosa, menjadi molekul yang jauh lebih sederhana, seperti karbon dioksida dan air. Nah, selama proses pembongkaran inilah, energi dilepaskan, lalu ditangkap dan disimpan dalam bentuk molekul super penting yang jadi mata uang energi kita, yaitu ATP. Contoh paling keren dari katabolisme itu ya respirasi seluler, proses kita bernapas di tingkat sel. Ini prosesnya kayak lini perakitan di pabrik, ada 4 tahap utama. Pertama, glikolisis, pemecahan gula di sitoplasma. Lalu, dekarboksilasi oksidatif, ini tahap persiapan sebelum masuk mesin utama. Ketiga, siklus Krebs, ini dia mesin turbinnya. Tempat energi utama dipanen, dan terakhir transport elektron. Disinilah panen energi itu diubah jadi produksi ATP secara massal. Persis kayak menyalakan lampu di seluruh penjuru kota. Masya Allah, coba kita pikirkan lagi. Setiap kita menarik napas, oksigen yang kita hirup itu langsung terjun ke tahap akhir dari proses luar biasa ini, hanya untuk memberi tenaga pada triliunan sel di tubuh kita. Sebuah nikmat yang begitu besar, yang seringkali kita anggap biasa saja. Jadi, setelah semua proses pembongkaran yang rumit tadi, apa sih mata uang energi utama yang dihasilkan? Jawabannya tentu saja bukan lagi glukosa atau protein, melainkan ATP. Ingat aja, ATP ini adalah paket energi siap pakai yang universal di dalam sel kita. Oke, setelah tadi kita belajar cara memanen energi, sekarang kita beralih ke cara menggunakannya. Selamat datang di dunia anabolisme, proses membangun karunia. Kalau katabolisme tadi adalah pembangkit listriknya, maka anabolisme ini adalah tim konstruksi yang sibuk membangun dan memperbaiki seluruh infrastruktur di kota sel kita. Yap, anabolisme ini adalah kebalikannya katabolisme. Ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk menyusun molekul-molekul kompleks dari batu bata yang lebih sederhana. Proses ini nggak menghasilkan energi, malah sebaliknya, dia butuh energi. Dan energinya didapat dari mana? Tentu saja dari ATP yang sudah susah payah dihasilkan oleh proses katabolisme tadi. Contohnya ada di sekitar kita setiap hari. Waktu kita olahraga dan otot kita butuh perbaikan, tubuh kita menjalankan anabolisme untuk menyusun protein baru dari asam amino. Waktu ada sel yang rusak, anabolisme yang memperbaikinya. Bahkan, fotosintesis pada tumbuhan itu adalah contoh anabolisme yang paling agung. Membangun makanan, glukosa, hanya dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Luar biasa kan? Nah, sebelum kita tutup, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, enzim itu adalah pekerja super spesifik yang mempercepat reaksi. Kedua, metabolisme adalah total dari semua aktivitas kimia di dalam sel. Ketiga, katabolisme itu tugasnya membongkar untuk menghasilkan energi ATP. Keempat, anabolisme itu tugasnya membangun dengan menggunakan energi ATP. Keduanya, membongkar dan membangun bekerja dalam sebuah keseimbangan yang begitu sempurna. Sebuah tanda yang jelas akan kebesaran Sang Pencipta. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Kita baru saja mengintip betapa rumit, hebat, dan sempurnanya sistem yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Ini adalah amanah, sebuah anugerah yang luar biasa. Pertanyaannya untuk kita semua. Dengan ilmu ini, bagaimana seharusnya kita menjaga amanah tubuh ini sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan yang terpenting menguatkan iman kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.